di sini kasih tahu duduknya seperti posisi awal. Lari boleh enggak? Lari boleh enggak? Enggak boleh. Bolehnya adalah jalan. Seandainya nanti temanmu 3, 2, 1 Yora popo tapi hasilnya nanti jelek, ya? Hasilnya nanti jelek. Lari nggak boleh, jalan cepat dia boleh. Oke? Oke? Ada yang ditanyakan? Waktunya berarti silakan nanti ditulis di situ berapa detik. Oke, waktunya berapa? Ada yang ditanyakan? Bisa ya? Muternya dari sini mau kamu muter ke kanan boleh, atau muter ke kiri juga boleh. Masa jangan muter-muter. Oke, yang kedua ada namanya tandem gate. Tandem gate itu kan dia jalan, tumitnya itu mau saya cari berpanjangnya. Jadi ini nanti harus untuk seandainya ada space, ada jaraknya, maka kasih tahu di situ dia harus mengulang lagi. Ingat ya, jalan tandem itu paralel gini. Ini terus. Kalau ada jaraknya walaupun 1 cm, dia harus mengulang. Oke. Baiknya lagi teman-teman ini nanti mempraktekkan alas kaki dilepas seperti kaos kaki, gitu ya. Kaos kaki dia jalannya seperti ini. Dari awalnya adalah posisinya dia sejajar, kemudian dia jalan di sepanjang garis lurus. Anggap saja ini adalah garis lurus. Misalkan besok teman-teman nggak ada, itu adalah pakai lakban gitu ya, sepanjang 3 meter. Oke, 3, 2, 1 on. Kemudian dia jalan. Dia jalan seperti ini. Nah, kadang kalau kamu pakai kaos kaki, ini nanti kaos kakinya kamu injek. Oh, injek. Nah, coba kayak ini, keinjek maka dia harus mulai dari awal. Oke, seandainya ini sudah sampai depan, di sini dia silahkan putar balik sampai di ujungnya sana lagi. Misalkan kurang sedikit dia pengen cepat, ada jaraknya 1 cm, tetap dis. Dia harus mulai lagi. Jadi tekan lagi, dia jalan sampai di sini, sampai di ujung, selesai off. Ada yang ditanyakan? Kaos kaki baiknya dilepas. Kalau enggak, biasanya pengen cepat. Yang terjadi adalah teman-teman tuh nginjak jempol dulu. Jadi nanti ada yang jemuk kayak tersungkur. Yang sering adalah pakai kaos kaki, karena kaos kaki nanti menginjak. Berarti hasil akhirnya apa? Waktu lagi per detik. Oke? Ada yang ditanyakan? Sudah 2. Aman ya? Berikutnya ada full square stepping exercise. Jadi ini bisa dijadikan latihan. Latihannya adalah keseimbangan dan koordinasi. Saya contohnya dari sini. Anggap saja yang hijau ini adalah titik 1, titik 2, titik 3, titik 4. Di sini 1, 2, 3, 4. Hijau 1, pink 2, biru 3, pink ini 4. Oke? Jadi nanti fasenya silahkan menghadap ke depan, kemudian 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 1,
ulangi. Jadi misalkan nanti pasien itu menginjak garis ini, biasanya juga pakai lakban gitu ya, hitam gitu, tanda plus gitu ya. Jadi dia dari 1, 2, ke 3, ke 4, ke 1, kemudian dia balik ke sini, dan balik ke sini. Butuh waktu berapa? Nah, misalkan dari sini terus ke sini, yang sering terjadi adalah harusnya kan ini menapak sempurna, tapi mau ditulit itu tidak boleh. Jadi dia harus menapak sempurna. Oke, kiri belakang ke depan, sampingnya belakang ke samping. Oke, kiri depan. Kebetulan misalkan dari sini kok ini ya, jadi view-nya dua. Misalkan ini ya, berarti kan dia maju ke sini dulu, geser ke kanan, mundur, geser ke kiri, terus ke depan, ke samping. Itu dari sini nih, gini terus mundur gini. Dilompati kan ini berarti hanya 1 kaki. Harusnya ada 2. Ada yang ditanyakan? Yang Anda hitung adalah waktu mulai berapa detik. Oke, lanjut. Yang keempat itu ada kuda. Dari kelas-kelas sebelumnya sudah pernah dilakukan ya? Sudah melakukan semua? Belum. Oh belum. Nah, kebetulan ini ada MMT-nya. Jadi kita akan melakukan kuda. Caranya pasien berdiri pas di gambar kakinya. Walaupun kaki kurang ini, tapi kan kita tetap di situ. Kakiku juga lebih besaran dia kalau mau tumitnya lah depannya. Ya, pokoknya kita ada di tengah-tengahnya di situ. Kemudian tangannya ada di depan. Pasien nanti diminta untuk jalan di tempat dengan posisi menutup mata. Jalan di tempat 50 langkah. Ada berapa cara sih? Ada berapa langkah? 50 dan 100. Nah, jika nanti teman-teman 50 langkah, 49, 50. Ya, tinggalnya ke sana. Tinggal ngikutin ini berapa derajat gitu ya. Nah, seandainya saya akhirnya gimana Bu? Miring saya akhirnya jalannya ke sini, silahkan diluruskan. Terus dia ini terus belok-belok ini dari sini gitu. Udah diluruskan, tapi kamu ambil garis lurus, gesernya itu sampai di titik tengah. Oke, berapa derajat? Jika 50 langkah lebih didapatkan hasil, saya ulangi. Jika 50 langkah didapatkan hasil akhirnya lebih dari sama dengan 30 derajat, maka dapat diasumsikan dia ada gangguan vestibular. Oke. 30 derajat lebih sama dengan 30 derajat, maka dia dikatakan gangguan vestibular. Tetapi kalau 100 langkah dia lebih dari sama dengan 45 derajat, maka dia dikatakan gangguan vestibular. Nah, beloknya nanti ada yang ke kiri ataupun ke kanan. Kemarin ada yang 160 gitu ya Mas Adi. Dia posisinya di sana. Nah, sampai kuliah selesai dia masih mengeluhkan agak pusing. Ternyata dia memang punya vertigo. Nah, makanya nanti tanyakan ke sampingnya, ke pasangannya, sering pusing enggak? Kemarin saya dampingi yang kacamatanya tebel gitu ya. Mbak pusing enggak? Aman Bu, masih aman. Silahkan disampaikan kalau pusing bilang mau pusing. Sebenarnya kalau dia pusing itu kelihatan kok langkahnya itu sudah kayak sempoyongan gitu. Maka pasangannya tolong
di samping subjek yang lagi Anda lakukan exercise. Oke? Karena kita nggak tahu nanti kalau tiba-tiba dia geloyor oleng, nah ya oleng kita sudah siap. Oke. Kemarin juga ada yang oleng, dia selesai melakukan pusing mbak.